guys, ketemu lagi dengan channel aku, La Olive. Kali ini aku akan membahas suatu kisah yang lagi viral banget, yaitu tentang seorang pembunuh cantik berusia 18 tahun, yaitu Isabella Guzman. A beautiful 18-year-old killer namely Isabella Guzman. Ingin tahu cerita lengkapnya? Ayo kita bahas. Isabella adalah anak dari pasangan Yumi Hoy dan Robert Guzman, yang lahir pada tahun 1995. Namun, kedua orang tua Isabella ini harus bercerai saat dia masih berusia sangat muda. Hingga akhirnya ibunya Isabella menikah lagi dengan pria lain bernama Ryan Hoy. Dan saat itulah Isabella memulai tidak akur dengan ibunya, karena dia tidak terima bahwa ibunya telah menikah dengan pria lain. Dan sejak saat itu mulai bertengkar dan cekcok dengan ibunya. Sepertinya kebencian Isabella kepada ibunya ini terus menumpuk selama bertahun-tahun. Hingga puncaknya pada 27 Agustus, dia mengirimkan email kepada ibunya yang berisi kata-kata, "Kamu akan menebusnya." 27 Agustus sendiri adalah tepat di hari sebelum kejadian pembunuhan ini dilakukan. Setelah mendapatkan email tersebut, ibu Isabella yaitu Yumi Hoy melapor kepada kepolisian di sana. Selain itu, ibu Isabella yaitu Yumi Hoy telah menghubungi ayah kandung Isabella, yaitu Robert, untuk datang dan menasehati Isabella. Biar dia lebih menghormati orang tua dan mempunyai sifat yang lebih tenang. Akhirnya ayah datang dan dia berikan banyak nasihat dan berbicara banyak juga dengan Isabella. Ayahnya sendiri berharap bahwa nasihat dia ini dapat membuat Isabella jadi lebih tenang dan bisa membuat Isabella lebih hormat kepada ibunya. Namun, ternyata keinginan ayahnya ini salah karena pada 28 Agustus, Isabella melakukan kejahatan, yaitu membunuh ibunya. Akhirnya, pembunuhan ini dilakukan pada tanggal 28 Agustus di kediaman ibunya yaitu Blok 2600 Jalan South 5. Kronologinya adalah saat ibunya baru pulang kerja sekitar pukul 9.30 malam, ibunya ini naik ke lantai atas, yaitu kamar mandi yang ada di atas. Dan untuk bersiap mandi selepas pulang kerja. Dan di kamar mandi lantai atas, Isabella melakukan pembunuhannya. Dia membunuh ibunya dengan cara menikam ibunya sendiri di wajah sebanyak 35 dan di leher 51 kali. Namun di pengadilan ia mengaku telah menikam ibunya sebanyak 151 kali. Tidak cukup sampai di sana, karena dia tidak merasa puas setelah menikam wajah dan leher ibunya, dia kembali memukul kepala ibunya menggunakan tongkat bisbol. Saat kejadian ini terjadi, ayah tiri Isabella yaitu Ryan Hoy sedang makan malam di lantai bawah. Hingga ia mendengar suara dentuman keras dari atas dan dia langsung lari ke atas. Di sana dia melihat banyak darah menggenang keluar dari pintu kamar mandi yang tertutup. Ryan akhirnya sangat panik karena dia tahu pasti ada yang tidak beres di lantai atas. Setelah dia menelpon dan kembali lagi ke lantai atas, dia melihat Isabella telah keluar dari kamar mandi sambil membawa pisau, mendodongkan pisau yang berlumuran darah. Ryan yang saat itu ketakutan, dia hanya diam. Dan akhirnya Isabella keluar dari rumah dengan tatapan kosong menuju salah satu minimarket untuk mencuci rambutnya karena berlumuran darah. Dan karena rambutnya berlumuran darah, akhirnya dia berbohong kepada orang yang ada di minimarket. Dia mengaku sebagai seorang korban pemerkosaan dan meminta orang-orang tidak memberitahukan keberadaan dan lokasi dia berada saat ini. Karena dia sendiri tahu pasti dia dicari oleh pihak kepolisian. Setelah Ryan menelpon kepolisian dan akhirnya polisi datang ke lokasi dan mulai mencari keberadaan Isabella. Isabella yang telah kabur selama 16 jam, akhirnya tertangkap oleh polisi ketika keluar dari sebuah garasi dan akhirnya kasus ini ditangani. Detektif yang menyelidiki kasus ini menyatakan bahwa tidak dapat menemukan petunjuk dari motif pembunuhan tersebut. Tetapi ayah tiri Isabella, yaitu Ryan Hoy, mengatakan bahwa Isabella ini sudah memulai kelainan sifat sejak ia berusia 7 tahun. Saat Isabella menginjak usia 7 tahun, ibunya ini sempat ingin mengirimkan dia kepada ayah kandungnya, karena ibunya merasa agak sulit untuk mengatur dan mengurus anak seperti Isabella. Hal ini turut dibenarkan oleh bibi Isabella yaitu Melanie Guzman. Ia mengatakan Isabella menunjukkan gelagat sangat aneh sejak kecil karena ia bisa saja tiba-tiba marah dan bersikap aneh.
dan bibinya mengatakan bahwa ibunya Isabella terlalu memanjakan Isabella. Akhirnya pada Agustus 2013, Isabella didakwa pada pengadilan sana atas pembunuhan yang sangat sadis yang telah ia lakukan kepada ibunya sendiri. Akan tetapi pada bulan Desember 2013, Isabella dinyatakan tidak bersalah karena dianggap mempunyai gangguan kejiwaan. Karena ia usai dinyatakan tidak bersalah, akhirnya dia dikirim ke RSJ, Rumah Sakit Jiwa, di Pueblo, Colorado. Vonis tidak bersalah ditetapkan kepada Isabella, tentunya menyebabkan kontroversi sama orang di sana karena masyarakat di sana menganggap Isabella ini bersalah karena ia telah melakukan pembunuhan yang sangat-sangat sadis. Akan tetapi kata jaksa wilayah sana, George, dia bilang sistem hukum di sana tidak hanya melihat dari sisi kejahatan dan pembunuhannya saja, tetapi juga harus melihat dari aspek kejiwaannya dari si pelaku. Karena menurut keterangan dokter yang merawat Isabella yaitu Dr. Richard, mengatakan Isabella mengidap suatu penyakit yaitu paranoid. Nah, menurut kalian apakah Isabella bersalah atau tidak karena memiliki gangguan kejiwaan? Untuk lanjut silahkan komen di bawah, berikan masukan dan kritikan video ini. Sekian, bye-bye. Suspected a deadly stabbing overnight. A woman was found dead in a home on South Lima Street. That's near Parker in Havana.